Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis 283 An Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Hadis 283 dari Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, syai'an yakrahuhu, sesuatu yang dia tidak sukai. Pemimpinnya sudah mulai menyeleweng dari syariat Islam. Falyasbir alaihi, maka hendaknya dia bersabar menghadapi pemimpin tersebut. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, karena sungguhnya barang siapa yang berpisah dari kelompok kaum muslimin, al-jamaah, kelompok kaum muslimin, shibran, satu jengkal saja, famata, lalu kemudian ia mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia akan mati layaknya orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi ketika ada seorang pemimpin, dia berlaku zalim, maka hendaknya memang bersabar. Tapi ingat, sabar dalam artian di sini bukan kemudian diam, patuh seutuhnya. Akan tapi kalau memang bertentangan dengan syariat, menyelisihi syariat, maka kita harus menegurnya. Harus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, meluruskannya. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar mengatakan, taatlah kalian selama aku mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti kitab dan hadis. Namun apabila aku sudah tidak ikut kepada Al-Quran, sudah tidak menerapkan syariat Islam, maka tidak ada taat bagi kalian. Lalu kemudian beliau mengatakan, siapa kira-kira yang akan berani menegurku ketika aku salah? Lalu kemudian ada seorang pemuda bangkit, lalu kemudian dia mengacungkan pedangnya, wahai Umar, aku yang akan meluruskan engkau dengan pedang ini. Kemudian Sayyidina Umar malah tersenyum dan berterima kasih kepada orang ini. Jadi di dalam hadis ini, ketika seorang pemimpin benar-benar sudah keluar daripada Islam, ya, pemimpinnya benar-benar keluar, kufrun bawah, benar-benar keluar daripada Islam dan menerapkan hukum selain hukum Islam, maka ketika hukum yang diberlakukan itu bertentangan dengan Islam, maka jelas tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Ketika riba sudah diperbolehkan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Minuman keras sudah diperbolehkan. Pelacuran dilegalisasi, bahkan diberikan izin untuk didirikan. Maka jelas ini merupakan kemungkaran yang sangat nyata dan perlu untuk kemudian kita koreksi. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya. 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal, zaman semakin dekat, zaman terasa semakin dekat, wa yanqusul amal, dan amal semakin mengurang. Artinya karena keadaan manusia di akhir zaman semakin menjauh daripada Islam, semakin menjauh daripada syariat Islam. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran, mereka sudah meninggalkan hadits-hadits Rasulullah, sehingga amalnya jelas berkurang. Wa yulqasyuh, lalu kemudian sifat kikir, sifat pelit itu sudah merata kemana-mana. Wa tadharul fitan, dan fitnah sudah mulai bermunculan di mana-mana. Wa yakthurul harj, dan akan menjadi banyak apa yang disebut dengan harj. Kemudian qalu ya Rasulullah, ayyumahu? Wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan harj? Haraj itu apa? Kemudian Rasulullah bersabda, al-qatlu, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Jadi ketika itu Rasulullah menubuatkan, mengisyaratkan dalam isyarat kenabian bahwa nanti zaman itu akan semakin pendek.
Dan kita rasakan sekarang. Banyak orang yang mengatakan, oh nggak terasa ya, kita sudah sampai ke Ramadan lagi. Nggak terasa ya, oh ternyata sekarang sudah Idul Adha lagi. Terus orang banyak mengatakan seperti itu. Karena memang ke belakang ini zaman akan terus berkurang. Dan amal juga akan semakin melemah, semakin berkurang. Pelit di mana-mana, kekikiran di mana-mana, dan fitnah di mana-mana. Pelacuran di mana-mana. Orang sudah menganggap perzinahan adalah hal yang biasa. Pacaran adalah hal yang biasa. Dan bahkan wayakthurul harj, pembunuhan di mana-mana. Makanya ini merupakan isyarat yang sepertinya terjadi di zaman ini. Kita sudah menyaksikan sendiri, kita lihat TV, setel dengan stasiun-stasiun tertentu, itu beritanya sedikit-sedikit pembunuhan, sedikit-sedikit pemerkosaan, sedikit-sedikit berbagai macam kriminal yang terjadi di dunia ini. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwa kiamat akan segera terjadi. Namun jangan khawatir, sebelum kiamat Islam akan jaya dan akan memimpin dunia ini. Hadis 285 An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Manusia, maksudnya para sahabat, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Beda dengan Hudzaifah bin al-Yaman, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Tapi aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut kejelekan itu akan menimpa diriku. Makanya aku tanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Bukan ingin mengerjakan kejelekan, tapi agar aku selamat dari kejelekan itu. Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, kita dulu ada dalam jahiliyah dan kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair. Sehingga Allah datangkan kita dengan kebaikan ini, yaitu Islam, Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Wahai Rasulullah, ini kan kau sudah membawa Al-Quran. Kau sampaikan, kau jelaskan kepada kami. Ini sudah kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan, wahai Rasulullah? Qala na'am. Kemudian Rasulullah berkata, ya, akan terjadi hal seperti itu. Ulama menjelaskan bahwa ini maksud di sini isyarat kenabian. Beliau mengatakan, ya, akan ada kejelekan, akan ada keburukan, yaitu terjadinya pemberontakan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Sehingga kemudian akhirnya Sayyidina Utsman ibn Affan itu meninggal dunia sebab pemberontakan satu kelompok. Lalu kemudian kultu, aku bertanya lagi, wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan ya Rasulullah? Qala na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, akan ada kebaikan. Wa fihi dakhan. Kemudian dalam kebaikan itu ada dakhan. Artinya kebaikan memang, tapi tidak kemudian sebaik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama di sini menafsirkan, mensyarahkan dari hadits ini, maksudnya siapa ini? Zamannya siapa? Adalah zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kebaikan luar biasa saat itu, bahkan diceritakan itu ada domba-domba justru dijaga oleh serigala. Dan orang tidak ada yang berhak menerima zakat. Kenapa? Sebab sudah kaya semua. Karena luar biasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin pada saat itu. Walaupun seperti itu, tetap saja kebaikannya nggak seperti kebaikan di zaman Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah bersabda, khairul qurunu qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Qultu, kemudian aku bertanya, wa madakhanuhu, apa kira-kira kabut asap fitnahnya itu, wahai Nabi? Qala qaumun yahduna bighairi hadi. Ada sekelompok orang yang mereka meminta petunjuk, menggunakan petunjuk dengan menggunakan selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kau terkadang mengetahui mereka, terkadang juga tidak mengetahui mereka. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan, wahai Rasulullah? Qala na'am. Betul. Ya, akan ada kejelekan. Siapa mereka? Du'atun ala abwabi jahannam. Para pendakwah, tapi mereka bukan mengajak ke surga, melainkan mengajak ke neraka jahannam. Betapa banyak orang sekarang dengan nyata-nyatanya
memproklamirkan pemikiran-pemikiran sesatnya, mengajak pada komunisme, mengajak kepada liberalisme, mengajak kepada kapitalisme. Artinya isme-isme yang ada itu kebebasan berpikir, kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Betapa banyak. Nah, itulah kemudian disebutkan mereka adalah pendakwah. Maksudnya pendakwah adalah orang yang mengajak kepada kejelekan. Man ajabahum ilaha, barang siapa yang mengiyakan, mengijabahi mereka, qadhafuhu fiha, maka mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok mereka dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah sifatkanlah mereka kepada kami. Qala hum min jildatina, mereka sama dengan kita, mereka dari bangsa kita, yaitu orang-orang Arab juga, bahkan menjalar kepada selain orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka juga berkata-kata dengan lisan kita, dengan bahasa kita, bahasa Arab, dan juga bahkan dengan bahasa lainnya, bahkan bisa jadi bahasa Indonesia. Qultu, aku kemudian bertanya, fama ta'muruni in adrakani dzalik, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada aku jika aku mendapati masa itu? Qala talzamu jama'atal muslimin, engkau hendaklah berpegang teguh kepada kelompok kaum muslimin, kelompok yang mayoritas. Wa imamahum, dan imamnya mereka. Masalahnya sekarang imamul muslimin, amirul mukminin, yang memang menjadi pemimpinnya kaum muslimin seluruh dunia masih belum ada. Makanya ketika nanti Al-Mahdi khususnya datang, dan beliau akan menjadi imam kaum muslimin seluruh dunia. Nah, itu sudah mendekati fase-fase hancurnya dunia, yaitu kiamat. Qultu, kemudian aku berkata, wa fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Gimana kalau memang nggak ada jamaah dan juga nggak ada imam? Gimana? Udah bercerai-cerai manusia. Kaum muslimin sudah terjadi berfirqah-firqah. Kemudian bahkan tidak ada imamnya yang kemudian mengayomi seluruh kaum muslimin. Bagaimana jika tidak ada? Misalkan seperti sekarang, karena faktanya memang imam kaum muslimin seluruh dunia belum ada. Qala, kemudian beliau bersabda, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, maka jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya, walau anta'adda bi asli syajaratin, walaupun engkau akan menggigit pokok atau ujung pangkal pohon, hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik, sampai engkau mati sedangkan engkau dalam keadaan seperti itu. Artinya ketika orang sudah benar-benar berada dalam kesesatan, kita tetap harus kembali kepada Al-Qur'an, ya, maksudnya menggunakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga dengan hukum-hukum yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 286. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzabu man kana fihim thumma bu'ithu ala hasabi a'malihim. Ketika Allah turunkan azab kepada satu kaum, asabal adzabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa seluruh manusia yang ada di tempat itu. Tsumma bu'itsu ala hasabi a'malihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Kita ambil contoh. Musibah yang terjadi di Aceh, yaitu disebut dengan tsunami, itu menimpa kepada orang yang ahli maksiat, tukang minum, kemudian tukang bunuh, pokoknya semua ahli kena semuanya. Tapi bukan hanya mereka yang kena, di antara mereka itu ada orang yang ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli dalam kebaikan, dalam kemakrufan, kena juga. Akan tetapi makanya diperinci, kalau azab ini mengenai orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, itu adalah azab sebelum diazab. Namun ketika musibah ini menimpa kepada orang yang beriman kepada Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, tentunya ini merupakan penghapus dosa. Jika memang orang tersebut tidak punya dosa, misalnya maka akan menjadi pengangkat derajat daripada orang tersebut. Lanjut, hadis 287, an Salamah ibn al-Aqwa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salamah bin Aqwa,
Jadi Salamah bin Aqwa, nama seorang sahabat Salamah, laki-laki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin, bersabda kepada seorang lelaki, min Aslam, dari keturunan Aslam, dari marga Aslam. Adzin fi qaumik au fin nasi yauma Asyura anna man akala falyutimma baqiyata yaumih wa man lam yakun akala falyasum. Adzin fin nas fi qaumik, umumkanlah kepada kaummu wahai seorang dari Aslam, kata beliau, umumkanlah kepada kaummu atau pada manusia secara umum. Nanti kalau kamu pulang nih dari sini, nanti ketemu orang, bilangin yauma Asyura, ketika sudah datang hari Asyura, 10 dari bulan Muharram. Annaman akala, barang siapa yang makan, falyutimma baqiyata saumih, maka hendaklah sempurnakan harinya itu. Artinya nggak usah berpuasa karena sudah makan. Waman lam yakun akala falyasum, dan barang siapa yang tidak makan, dia masuk waktu subuh nggak makan. Terus kemudian jam 8 baru ingat, ternyata sekarang adalah 10 Asyura, tapi belum niat untuk berpuasa Asyura ini karena memang dianjurkan, sunnah hukumnya, maka falyasum, hendaknya dia berpuasa dengan catatan dia belum mengkonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini tentang kesunahan puasa Asyura. Tapi dianjurkan juga untuk berpuasa Tasu'anya, 9 Muharramnya, kemudian 10 Muharram. Karena Asyura ini khusus dilakukan oleh orang Yahudi, sementara Rasulullah tidak suka jika harus menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis 288. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abu Sa'idin Al-Khudri qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bi Nuhin alaihi salam yaumal qiyamah, Nabi Nuh akan dihadapkan pada hari kiamat, fayuqalu lahu, kemudian beliau ditanyakan, hal ballagta, wahai Nuh, Allah bertanya kepada beliau, apakah engkau telah menyampaikan risalah kepada kaummu wahai Nuh? Kemudian fayaqulu, dia berkata, beliau bersabda, ya Nabi Nuh bersabda, fayaqulu na'am, ya Allah, aku telah menyampaikan dakwah ini, dakwah untuk menyembah engkau. Na'am ya Rabb. Fatus'alu ummatuhu, kemudian umatnya Nabi Nuh itu ditanyakan, hal ballagakum, apakah Nuh benar-benar menyampaikan kepada engkau wahai umatnya Nuh? Apakah benar Nuh mengatakan telah berdakwah pada kalian? Kalian benar-benar mendapati bahwa Nuh telah berdakwah pada kalian? Fayaqulun, mereka kemudian berkata, ma ja'ana min nadhir, enggak ada seorang pun ya Allah datang kepada kami untuk memperingati kami dari neraka atau mengajak kami kepada surga. Fayaqulu man syuhuduk, siapa terus saksi kalian? Saksi engkau. Wahai Nuh, kalau engkau memang berdakwah, tapi umatmu mengatakan kau tidak berdakwah, siapa yang akan menjadi saksimu wahai Nuh? Lalu kemudian Nuh mengatakan, beliau bersabda, fayaqulu Muhammadun wa ummatuh, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin? Nabi Nuh itu hidupnya sudah lama, sementara Rasulullah itu adalah nabi akhir zaman. Risalah kenabian ditutup dengan Rasulullah, jaraknya jauh antara Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena pengakuan seorang nabi itu tidak pernah dusta, maka didatangkanlah fayuja'u bikum, lalu kalian wahai umatku, kata Rasulullah kepada umatnya saat itu yang menjadi khitabnya adalah para sahabat, sehingga kalian didatangkan fatashhadun, lalu kalian akan bersaksi bahwa Nuh benar-benar berdakwah kepada umatnya. Tsumma qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda untuk membenarkan apa yang telah beliau sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dalam Al-Qur'an. Begitulah kami jadikan kalian umat wasata, umat yang tengah-tengah. Di antara tugas kita, qala udulan, kemudian maksudnya udul, umat yang tengah-tengah. Di antara tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, adalah bersaksi bahwa Nuh, bahkan seluruh nabi, benar-benar telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian bersaksi atas manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida,
dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Ketika kalian mengatakan, ya Allah, Nuh itu telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Umatnya Nabi Nuh masih protes, loh kalian tahu dari mana? Kalian tidak bertemu dengan kami. Kok bisa kemudian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kami? Kami tidak pernah kedatangan seorang pendai pun. Lalu akhirnya, wa yakunur rasulu alaikum syahida. Rasulullah yang akan menjadi saksi kita. Benar ya Allah, apa yang dikatakan oleh umatku bahwa Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Jadi luar biasa. Masya Allah. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 289. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mafatihul ghaibi khams." Pintu-pintu kegaiban ada 5. La ya'lamuha illallah, di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ma taghudul arhamu illallah. Enggak ada yang mengetahui apa yang terjadi di rahim perempuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang tahu di rahim perempuan itu. Di sini dijelaskan apakah dalam perempuan itu laki-laki ataupun perempuan, kembar atau tidak, rupanya seperti apa, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana sekarang Ustaz? Bukankah sekarang USG itu sudah ada? Bahkan USG yang 3D atau bahkan 4D kayak gitu. Gimana ini Ustaz? Apakah kemudian fakta yang ada ini menyelisihi kepada hadis ini? Tidak akan pernah. Adanya USG, bahkan 4D sekalipun, apakah kemudian 100% bisa dipastikan benar? Tidak bisa. Itu hanya perkiraan 99,9,9%. Intinya tidak akan pernah tahu 100% kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secanggih apapun. Betapa banyak di dalam USG dinyatakan ternyata perempuan, lahirnya kok ternyata laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jadi masalah seperti ini hanya Allah yang mengetahui. Jadi manusia itu hanya mengetahui menggunakan alat-alat saja, dan itu pun hanya perkiraan yang memang walaupun kita tahu sendiri bahwa memang secara kejadiannya banyak yang sesuai USG-nya, tapi kan tidak mesti 100%, mesti seperti itu, nggak bisa. Apalagi bagaimana wajah sesungguhnya dari seorang anak itu, ya Allah yang tahu. Bagaimana sifat sesungguhnya nantinya yang akan terjadi pada anak itu, Allah yang tahu. Makanya nggak ada yang tahu di dalam rahim seorang perempuan dengan 100% murni asli kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak ada yang tahu besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi besok? Apakah kita masih hidup? Nggak ada yang tahu. Apa yang akan kita lakukan besok? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kapan hujan itu datang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu memang ada aplikasi-aplikasi atau alat, bahkan ada satu keilmuan yang bisa memprediksi hujan. Oh, besok hujan. Tapi apakah kemudian 100% akan terjadi? Itu kan hanya perkiraan. Hanya perkiraan. Menurut perkiraannya, sesuai dengan ilmu perbintangan misalnya, besok hujan. Ini perkiraan saja. Sangat banyak melesetnya itu. Sangat banyak melesetnya. Apalagi hanya sekedar percodohan. Oh, kalau bintang Aquarius jodohnya sekian. Oh, nggak bisa. Atau bintangnya Leo misalnya, oh, keuangannya sekian, asmara sekian. Nggak bisa. Itu adalah dusta semuanya. Makanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bisanya kita apa? Bisanya kita hanya berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah ia akan meninggal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Madura pergi ke Malang, meninggalnya di Malang. Ada orang Malang pergi ke Madura, meninggalnya di Madura. Tapi bisa saja ada orang Madura pergi ke Malang, meninggalnya di Madura. Atau bahkan meninggalnya di Kalimantan, meninggalnya di Banyuwangi misalnya. Jadi tidak ada yang tahu
bahwa matinya di mana, mati dalam keadaan apa, tidak ada yang tahu. Hanya saja Allah memberikan kisi-kisi nih. Kalau kemudian kita ingin mati dalam keadaan baik, apa kata Rasulullah? Matan nasu ala ma'asya alaih. Manusia akan mati sesuai kebiasaannya. Biasanya ngapain? Di dunia biasanya ngapain? Apakah ketika dia di dunia biasa ngaji? Di dunia biasa sholat malam? Di dunia biasa ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, biasa hafalan. Nah, tergantung kebiasaannya. Atau malah sebaliknya. Di dunia dia biasa menggunjing orang lain. Di dunia dia biasa mencuri. Di dunia dia biasa menyakiti orang lain. Kan seperti tergantung kebiasaannya. Itu kisi-kisinya di situ. Kita memang nggak tahu mati dalam keadaan apa. Tapi ya seperti itu tadi. Ketika ingin mendapatkan husnul khatimah, maka semenjak sekarang kita harus melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumu sa'a illallah, tidak ada yang tahu kiamat kecuali hanya Allah. Berapa banyak orang yang sudah meramal 2012 terjadi kiamat, tahun sekian kiamat, ternyata nggak ada yang bisa menjaminnya. Karena memang Allah merahasiakan, bahkan Rasulullah sekalipun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Hadis 290 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sih sesuai dengan prasangka hambaku saja kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika ia mengingatku. Fa idza dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingat aku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun mengingat dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in, jika ia mengingatku dalam keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Ketika dia mengingatku di antara golongan manusia, maka aku akan mengingat orang itu di golongan malaikat. Jelas, manusia dengan malaikat. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaiha dira'an. Ketika dia mendekatku dengan satu jengkal, aku pun akan mendekatnya dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan apabila dia mendekat kepadaku dengan satu dhira', satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu depa, satu depa. Wa in atani yamshi, jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataitu harwaratan, aku akan datang kepada dia dalam keadaan lari-lari kecil. Lah, di sini disebutkan bukan kemudian Allah mempunyai sifat seperti kita, lari juga kayak gitu, atau misalkan Allah misalkan datang, ini nggak bisa, itu adalah mustahil. Ini adalah bahasa kinayah, bahasa untuk memperindah, majas. Ya, majas seperti itu. Ketika mengatakan engkau berada dalam hatiku yang paling dalam, apakah benar-benar dia ada dalam hatinya? Coba dilihat di hatinya. Ini adalah bahasa. Jadi tolong dipahami bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa metafora seperti itu. Ya, ini sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 291. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bint Rasulin lailatan qala lahum ala tusallun qala Ali faqultu ya Rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'athana ba'athana fansarafa Rasulullah hina qultu lahu dhalika wa lam yarji ilayya shay'an thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu faqidahu wa yaqul wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Hadis 291 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Ini waktu subuh ya. Jadi mengetuk pintunya, Ali ayo salat. Jadi Rasulullah membangunkan menantunya. Ali ayo salat. Wa Fatimah bint Rasulillah lailatan, dan juga Fatimah bersama Ali karena memang di rumahnya. Ayo Ali Fatimah bangun subuh. Faqala lahum, kemudian beliau berkata kepada mereka, bersabda mereka, ala tusallun, tidakkah kalian bangun untuk salat subuh? Qala Ali, kemudian beliau berkata, Sayyidina Ali, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa kami ada di tangan Allah. Luar biasa Sayyidina Ali. Fa idza sya'an yab'atsana ba'atsana, jika Allah berkehendak untuk membangkitkan kami, membangunkan kami untuk salat subuh, maka kami akan bangun. Jadi beliau menjawab dengan spontan.
Sayyidina Ali menjawab dengan spontan, dengan jawaban seperti ini. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah kemudian berpaling. Hina qultu lahu dzalika, ketika aku mengatakan itu. Ketika aku jawab itu, Rasul langsung berpaling, walam yarji ilayya syai'an, dan tidak menegur lagi. Ayo salat. Beliau Sayyidina Ali langsung bilang, ya Rasulullah, jiwa kami ada dalam Allah, dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak untuk kita bangun, kami mesti bangun. Lalu Rasulullah langsung pergi. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun. Kemudian aku mendengar Rasulullah mengatakan, yadribu fakhidahu, sambil menepuk pahanya. Wa yaqulu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu lebih banyak berdebatannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam hadis ini lalu kemudian mendiskreditkan Sayyidina Ali? Tidak. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa Sayyidina Ali itu akan menentang terhadap perintah Allah. Bisa saja Sayyidina Ali itu dalam keadaan masih bangun, tapi ya namanya orang bangun ya. Orang bangun itu kan tidak, apalagi bangunnya seketika, tidak langsung nyambung gitu kan. Bisa saja dia di hadapannya istrinya bisa, tapi karena baru bangun bisa lupa kayak gitu. Di hadapannya orang tuanya, tapi karena dibangunkan dengan tiba-tiba lalu dia terbangun, bisa saja lupa. Nah, namanya saja manusia. Nah, jawab dengan spontanitas. Nah, seperti itulah. Jadi tidak kemudian mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini adalah menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah spontanitas saja jawaban dari beliau. Apalagi juga beliau dalam keadaan baru bangun tidur. Dan bahkan dalam keterangan itu, kenapa Sayyidina Ali menjawab seperti ini? Bukan Sayyidina Ali menentang Rasulullah, bukan. Tapi beliau ini dalam keadaan junub. Sehingga kalau langsung bangun kemudian ikut Rasulullah pergi ke masjid, gimana ceritanya dalam keadaan junub? Karena Sayyidina Ali jelas berkeluarga dengan Sayyidatuna Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ali menjawab ini dengan, ya Rasulullah, diri kita ada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki kita bangun, ya katakan bangun. Tapi kalau menghendaki tidur, ya kita tetap tidur. Kenapa beliau menjawab ini? Beliau merasa malu, merasa tidak enak. Ini ada Sayyidah Fatimah, masa akan bilang, ya Rasulullah saya masih junub, ya nggak enak. Nggak enak. Makanya beliau, ini ada kemungkinan karena satu, beliau itu karena bangun tidur, seperti yang disebutkan tadi, masih istilahnya kita belum nyambung lah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dalam keadaan junub. Ini menurut penjelasan Syekh Asy-Syanwani dalam kitabnya Syarah Ibnu Abi Jamrah ini. Makanya kita tidak kemudian langsung menvonis, wah apa ini Sayyidina Ali kok tiba-tiba berani-beraninya bilang. Oh nggak bisa. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.